Tribuners, kembali lagi di acara Smart Gen. Di sini kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Ya, kita pribadi ya kalau pada saat pandemi corona kita jadi dapat berkah gitu. Oke. Kenapa? Karena kita jadi ada kesibukan baru. Ya, yaitu main TikTok. Oke. Gitu. Jadi kesibukan kita sih sampai sekarang saat ini ya bikin konten pasti dan lebih ke fokus ke konten TikTok. Aku mikir sama Ivana, apa nih yuk kita bikin konten di rumah aja. Timbang kita tidur-tiduran, uang juga nggak ada gitu kan. Udah main TikTok. Rupanya tiba-tiba dalam waktu berapa bulan tuh jutaan. Meledak terus ya. Itu dirapat aja kali. Nah, kita penasaran nih, bagaimana berawal Vito sama Ivana hingga akhirnya terjun ke dalam dunia content creator nih. Yang mau jawab? Siapa nih yang mau jawab nih? Aku dulu ya. Jadi aku terjunnya memang aku sebelumnya udah lama di content creator. Oke. Tapi tidak naik-naik kakak. Tidak naik-naik. Ya dari 5 tahun yang lalu. Nah aku naik itu hari aku pada saat itu TikTok. Pandemi keluar kita nggak bisa bikin YouTube, TikTok naik, baru kita naik di situ. Disitulah batu loncatan kita tuh gitu. Dan ketika ketemu Ivana. Waduh. Iya. Jadi ketemunya waktu PPKM nih Bang, waktu sebelum PPKM kita masih coba nge-YouTube nggak naik, pas nge-TikTok baru situ pas sama Ivana kita nuangkan kegiatan kita sehari-hari, biasanya marahnya biasa juga, pokoknya relate sama kehidupan kita. Di situ naik, berarti aku mikir selama ini aku 3 tahun jadi content creator. Ya mungkin naik sedikit tapi nggak bisa nasional. Melesat langsung ya? Ya pas sama Ivana mungkin melesat. Nah mungkin rezekiku ada di Ivana. Aku kenapa jadi konten kreator sebenarnya gara-gara pacar aku konten kreator. Oke, mempengaruhi dia ya? sangat mempengaruhi dan dia itu ngajak supaya pacarannya itu ada kegiatan gitu. Pacaran positif. Pacaran positif gitu. Jadi kan kadang ada yang pacaran ya udah pacaran aja gitu. Misalnya aku pacaran sama konten kreator, ada juga yang pacarnya aja konten kreator. Tapi kalau dia ngajak aku supaya aku juga bisa gitu. Kamu juga bisa jadi kayak aku kok, ayo ikut sama aku gitu. Jadi pertama kali aku jadi konten kreator ya gara-gara dia, aku ngeliatin dia. Terus karena sering bantuin dia buat konten juga kan. Jadi terinspirasi dari dia juga. Ide-ide itu dapat dari mana tuh? Itu dari relate sih sebenarnya. Yang kita buat di TikTok itu yang benar-benar terjadi di hubungan kita. Misalnya gini, Ivana kan suka ayam McD, terus kulitnya aku ambil. Jadi pas kita makan ini cocok jadi konten yang gitu. Misalnya kita lagi makan McD, dia ambil kulitku, aku marah gitu loh. Jadi itu kita create jadi konten. Bagaimana nih pandangan Vito terkait dengan fenomena TikTok saat ini? Ya memang udah zamannya sih, memang harus ke TikTok gitu. Memang harus diikutin. Karena semua sekarang platform misalnya kayak platform YouTube, udah ada YouTube Short. Instagram udah ada Instagram Reels. Jadi kan mereka udah menduplikasi TikTok ini gitu. Jadi memang harus setiap orang pun bisa, malah zaman sekarang setiap orang harus menjadi konten kreator. Misalnya kakak bekerjanya apa, ya harus jadi konten kreator juga. Ya kayak Horman Paris kan pengacara, secara nggak langsung dia konten kreator juga, makanya namanya terkenal. Entertain lah dia. Entertain zaman sekarang gitu. Cepat kita pas TikTok itu langsung cair gitu. Iya langsung ada duit. Kita langsung datangan iklan lah ya. Yuk dari miskin. Apa nih? Ini duitnya nggak bilang. Iya, nggak tahu karena kita lagi pula kita orang daerah kan. Secara langsung orang daerah di Medan. Malah kita terkejut gitu. Misalnya ini ada iklan dari Jakarta, kita buat segini langsung deal. Jadi akhirnya iklan menumpuk. Kita bilang sama yang menumpuk nih yang nggak usah nerima iklan lagi. Udah 3 kali lipat aja harganya. Deal juga. Waduh. Berarti selama ini kita dibodohin memang orang daerah yang gitu. Mungkin nggak dibodohin, mungkin kita yang kurang paham harga. Red cardnya. Itu berapa lama tuh? 3 bulan TikTok. 3 bulan TikTok udah rame sih iklannya. Karena kita cepet ya lumayan lah. Iya. Lumayan sih. Pokoknya kita main TikTok 1,5 tahun ya yang. Benar. Ya 1,5 tahun udah lumayan lah, bisa beli rumah di Medan, bisa beli rumah di Bandung. Waduh. Ya nih kaula muda yang ingin jadi konten creator tapi pada saat di tengahnya itu kadang rasa males nih karena lama dimonetisasi, lama masuk iklan padahal udah sampai 1 tahun gitu. Nah ini apa sih yang kalian lakukan hingga akhirnya bisa seperti itu? Apakah memang harus rajin upload atau bagaimana? Sebenarnya iya kak, rajin upload itu mempengaruhi konsisten. Oke. Terkadang kan ada yang mau jadi konten kreator seminggu buat konten, seminggu lagi enggak gitu. Ah udahlah males lah nggak naik gitu. Nah kita di TikTok
nggak juga kita upload konten langsung boom 1 juta, enggak juga. Kita pun menghadapi yang view 2.000, 3.000, 10.000, bahkan dulu 10.000 view aja kita udah seneng gitu. Tapi ya kita hadapin prosesnya, jangan berhenti sih gitu. Kalau dari Vito Kalau apa aku nih? gini ya guys, buat kalian yang berhenti tengah jalan ya, kalian mental kalian lemah gitu. Kalau misalnya aku pribadi, aku di content creator 4 tahun gitu. 4 tahun, di tahun keempat lah aku naik. Di 3 tahun itu aku menjalani YouTube, jalanin Instagram, jalanin Facebook, nggak naik-naik terus, tapi ya tetap konsisten gitu. Itu Intinya kuncinya. satu, consistent is the king, content is the queen. Oke. Kalau dikawinkan, Jadi? Waduh, dan kalau waktu awal-awal itu kalian upload berapa kali sehari tuh? Apa memang aduh Gila aku. ada target-target nggak pas awal-awal ngerintis itu? Kalau awal-awal ya Kak, kita upload bisa 6 kali. Waduh. 6 kali sehari. Ivana 4, 3. Dia 6 kali, Ivana 4, jadi satu hari kita bisa buat 10 konten. 10 konten. Berarti kalau misalnya ada yang ngeluh upload seminggu sekali tuh nggak cocok ngeluh lah ya kayaknya. cocok. Mati Tapi aja dia lah. belum menghadapi yang lebih parah lagi gitu. Belum lagi kalau dapat iklan, tetapi harus buat konten juga, itu lebih pusing sih.